terpaksa harus jemur tengah malam karena besok pagi mau pergi malah dapat kejadian horor kayak gini. Padahal Abi lagi tidur dan suami aku lagi kerja. Terus kira-kira siapa ya guys yang mainan gagang pintu? Halo guys, ini tuh suami aku lagi mau berangkat kerja ya. Dia tuh lagi masuk shift 3, tapi besok pagi kita mau pergi ke Jakarta karena lagi ada acara undangan dari Snack Video. Nah, di sini tuh posisinya Abi lagi tidur ya guys. Berhubung Abil tuh lagi tidur, ya udahlah ya di sini Ami tuh mau beberes. Iya tahu nggak boleh jemur malam-malam, tapi gimana lagi ya guys. Ini tuh cucian udah 2 hari ada di dalam mesin cuci, tapi belum dijemur-jemur karena memang Kerawang tuh lagi hujan terus ya guys. Nah kebetulan malam ini tuh lagi nggak hujan, jadi mau langsung aja dijemur biar besok pagi tuh nggak usah repot buat ngurusin cucian ini. Sejujurnya di sini tuh aku nggak mau ngejemur ya guys, tapi pas aku lihat cucian aku tuh udah pada bau gitu, jadi mau nggak mau lah ya harus dijemur walaupun tengah malam kayak gini. Aku jamin deh setelah ini tuh banyak banget yang hujat aku, katanya Kak nggak boleh ngejemur malam-malam, Kak pamali ngejemur malam-malam. Iya tahu guys, tapi mau gimana lagi, masa iya cucian aku ditinggal dalam keadaan basah? Karena kan seperti yang aku bilang di awal ya, ini tuh cucian udah 2 hari belum kejemur juga karena memang lagi hujan. Nah, setelah ngejemur tadi aku tuh ngelanjut buat beberes bagian dapur. Nah ini tuh ada cucian bersih, tinggal aku keringin kayak gini. Serius deh, setelah aku punya kitchen set baru, sehabis cuci piring harus dilap-lap dulu kayak gini. Ini tuh bagian teribet bagi aku kalau lagi cuci piring, karena sebelum punya kitchen set ya udah tinggal taruh rak aja kan. Cuma kalau setelah punya kitchen set terus nggak dilap-lap dulu, yang ada nanti tuh kitchen setnya berjamur dan juga lembab. Nah aku nggak mau tuh ada drama yang aneh-aneh lagi, karena menurut aku bikin kitchen set aja udah ngabisin duit banyak kan. Jadi ya mungkin memang perawatannya juga agak susah. Kayak cuma sekedar sendok aja harus dilap-lap juga, karena sendok ini kan nanti masuk ke dalam kabinet yang nggak ada ventilasinya sama sekali. Nah sehabis bersih-bersih dapur, aku tuh mau lanjut masak ya guys. Karena seperti yang aku bilang di awal, kalau besok pagi kita tuh mau pergi. Nah nggak pengen kan kalau mau pergi tuh kayak harus ribet masak dulu. Jadi aku mau masaknya tuh tengah malam kayak gini, terus besok pagi tinggal makan aja deh. Oh ya pas aku lihat nasi, ternyata nasinya juga udah habis. Jadi sekalian di sini tuh aku mau masak nasi buat besok pagi. Tapi di sini tuh masih ada sisa nasi sedikit. Gak akan aku buang juga karena bakal aku makan buat makan malam. Ini tuh aku mau masak yang simple-simple aja. Jadi aku mau masak telur ceplok di sambal kecap gitu. Tapi kalau buat Abil itu gampang banget. Besok tinggal beli bubur ayam aja. Dia tuh udah pasti suka banget. Nah tapi di sini tuh aku udah feeling banget sih sebenarnya. Karena tadi kan aku udah ngejemur malam-malam ya. Aku tuh kayak udah ngerasa gak enak aja gitu kan suasana malam ini. Karena sebelumnya aku udah ngejemur. Nah di sini tuh aku berusaha untuk nggak takut. Tapi lagi-lagi ternyata aku tuh tetap digangguin sama makhluk halus. Alias aku tuh dapat kejadian horor lagi. Nah di sini tuh pas aku lagi masak, kalian tahu nggak guys? Aku tuh tiba-tiba ngedengar suara pintu gitu. Padahal kan di sini tuh posisinya Abi lagi tidur dan suami aku tuh lagi masuk shift malam. Coba deh kalian perhatiin baik-baik. Ini udah di jam 1 pagi ya guys. Sebenarnya dan sejujurnya aku tuh udah ngantuk banget. Pas aku lihat ke belakang bener dong, pas banget ketangkap kamera. Ada yang lagi mainin gagang pintu kamar aku guys. Dan ini tuh posisinya